Baik, kita coba melanjutkan segmen kedua dari pembahasan untuk kelas 2021 dari data keaktifan mahasiswa berkaitan dengan aktivitas di kelas praktikum. Baik, kita simak di slide berikutnya. Ya, berikut ini adalah data pada kuesioner mahasiswa yang dilakukan untuk mengevaluasi materi-materi yang disampaikan pada minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga dan 4, minggu ketiga sampai 5, minggu ketiga sampai 6, minggu ke-7 sampai minggu ke-10. Nah, beberapa kuesioner dilakukan menggunakan Google Form dengan maksimal soal yang berbeda-beda, ada yang 10, 8 soal, 10 soal, 13 soal, 20 soal, dan 10 soal. Dan selanjutnya kita akan mungkin melanjutkan ke modul-modul atau minggu berikutnya untuk kuesioner secara online dengan Google Form. Jadi beberapa catatan di CX itu ada informasi mungkin yang membedakan dengan modul atau kuesioner di kelas yang lain. Pelaksanaan kuesioner ini dilakukan pada perkuliahan atau pada jam perkuliahan, terutama untuk jadwal praktikum yang 1 jam. Biasanya untuk kelas online atau kelas offline itu ada aktivitas untuk praktikum berkaitan dengan aktivitas mahasiswa. Untuk itu pelaksanaan di sini juga dilakukan pada jam praktikum tersebut. Beberapa keuntungan mungkin kalau kita bisa melihat dengan adanya pelaksanaan pada jam perkuliahan, mahasiswa cukup besar partisipasinya atau hampir semua peserta kuliah melaksanakan hal tersebut. Yang mungkin akan relatif lebih berkurang kalau misalkan diberikan jangka waktu sebagaimana kelas yang lain. Itu salah satu kelebihannya untuk partisipasi mahasiswa. Sedangkan beberapa kekurangan mungkin dirasakan untuk mahasiswa yang belum ada persiapan terkait dengan materi, kadang-kadang mendadak menyimak materi yang sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Misalkan untuk minggu 1 ini sudah disampaikan lebih awal, kemudian baru dikuesionerkan di minggu selanjutnya atau ada beberapa waktu setelahnya, kemudian ada jangka waktunya juga. Ada juga misalkan seperti ini, minggu ke-7 dan minggu ke-10 diujikan di minggu ke-11 misalkan. Jadi di situ. Nah, di sini kita sudah melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kurang lebih kemungkinan masih akan ada lagi untuk menguji dari kuesioner yang ke-7 sampai seterusnya. Nanti kita akan coba cek untuk melihat evaluasi materi dari keaktifan mahasiswa di minggu ke-11 sampai minggu terakhir. Kita masih menunggu konfirmasi dulu untuk jadwal apakah maksimal adalah sampai minggu ke-14 atau minggu ke-15 sebelum UAS, karena di jadwal awal di CX mungkin sudah secara otomatis dibuat untuk minggu ke-14. Namun untuk minggu ke-15 ini ada update informasi dari surat edaran dari ITB. Nah, kita akan coba cek apakah nanti sampai ke minggu ke-15. Nah, untuk itu kita mungkin akan perlu persiapkan baik dari dosen dan juga mahasiswa untuk jadwal ini. Nah, secara umum kita setidaknya akan menuju ke minggu 14 dulu sebelum memastikan di kepastian jadwal minggu ke-15. Oke, ini adalah update yang kedua setelah sebelumnya di segmen 1 kita mungkin baru sampai 41 soal dari kuesioner total, sedangkan sampai sekarang terakhir untuk segmen kedua dari pembahasan ini sudah mencapai 71 total. Kurang lebih ada peningkatan dari capaian rata-rata mahasiswa. Sebelumnya mungkin di kisaran 39,59%, dan pada segmen kedua ini rata-rata meningkat di 42,54%. Mudah-mudahan nanti sampai akhir akan ada peningkatan yang lebih baik lagi dari pemahaman materi di kuesioner. Oke, dari data ini mungkin
ya mahasiswa yang maksimal nilainya dari pengisian kuesioner ini ada di kisaran 60% sampai saat ini, sehingga itu nanti juga diharapkan juga bisa meningkat dan diikuti mahasiswa-mahasiswa yang lain dengan seiring bertambahnya soal yang akan ada di kuesioner juga. Oke, selanjutnya kita akan coba gunakan pembahasan ini untuk membahas beberapa soal berkaitan dengan yang sudah diberikan. Soal yang sudah diberikan dan juga soal yang sudah dilakukan oleh mahasiswa, terutama berkaitan dengan ujian tengah semester. Nah, jadi silahkan bisa sambil memperhatikan video ini, bisa juga disimak dengan lembar jawaban pada saat mahasiswa masing-masing melakukan pengerjaan soal UTS. Jadi pada pemberian soal UTS melalui link video ini sudah disampaikan beberapa petunjuk, dan kita akan coba bahas beberapa soal saja, mungkin tidak semua. Ini misalkan contohnya untuk soal nomor 1. Ini ada beberapa petunjuk dan juga ada petunjuk tambahan di masing-masing soal. Kurang lebih kita akan menilai beberapa komponen untuk setiap soal itu. Sebagai contoh, untuk hal yang minor itu mungkin akan memberikan tambahan poin untuk mahasiswa, yang artinya mahasiswa itu memberikan perhatian, misalkan sebagai berikut: jawaban dilakukan dengan tulisan tangan, kemudian kelengkapan data diri pada lembar jawaban, kemudian waktu pengumpulan data. Jadi pada lembar jawaban masing-masing soal itu bisa dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ada di sini, dan waktu pengumpulan data juga. Selain itu juga sudah disampaikan pada pengumuman jawaban dilakukan dengan tulisan tangan. Untuk soal nomor 1 khususnya terkait dengan pengolahan data, yaitu berkaitan dengan pembulatan 3 angka desimal, itu juga sebagian besar sudah mengikuti. Nanti kita lihat datanya. Kemudian untuk pertanyaan untuk soal 1A, 1B, 1C, dan 1D itu berkaitan dengan masing-masing stasiun. Jadi akan lebih mudah untuk mengkoreksinya. Jawaban itu tidak hanya sekedar angka tapi juga menunjukkan posisi stasiun. Nah, dengan beberapa komponen penilaian ini kita akan coba evaluasi untuk semua jawaban yang masuk. Nah, kurang lebih secara statistik datanya dari pembahasan soal nomor 1 itu sebagai berikut. Ya, kurang lebih cukup banyak, 78% mahasiswa mengisi jawaban dengan tulisan tangan. Kemudian data diri juga disampaikan, rata-rata juga bagus, 73% mahasiswa melakukan dengan baik. Kemudian penulisan desimal ini pada kisaran 46% yang mengikuti permintaan, yaitu 3 angka di belakang koma. Kemudian ada keterangan ID station di jawaban soal nomor 1 oleh 41% peserta. Kemudian persentase dari pemahaman berkaitan dengan jawaban soal dan kualitas jawaban ada di kisaran 46%. Nah, kemudian beberapa hal berkaitan dengan pengolahan data, mungkin berkaitan dengan data elevasi dan juga pengolahan data gravitasi. Ini kurang lebih di kisaran 10% mahasiswa menguasai dengan cukup baik atau sangat baik begitu. Sedangkan untuk pengolahan pada level hanya data gravitasi saja itu ada sekitar 23% yang sudah cukup baik atau menguasai. Nah, beberapa ada yang 17% itu pengisian jawabannya tidak dilakukan atau blank, kosong, yang artinya tidak ada nilai, ada 17%. Dan ada 3% yang melakukan jawaban salah kode soal. Nah, mudah-mudahan ini tidak berkaitan dengan mencontek jawaban teman, karena masing-masing mahasiswa diberikan kode soal yang berbeda. Ini mohon diperhatikan, dan ini nanti akan menjadi problem yang serius kalau ternyata memang jawabannya itu merupakan suatu hal yang tidak benar secara akademik.
Baik, selanjutnya untuk nomor 2 kurang lebih hampir sama, mungkin kriterianya juga ada yang berbeda, tapi beberapa evaluasi kita coba cek. Nah, mungkin sambil mengecek untuk statistik atau evaluasi soal nomor 2 bisa diperhatikan juga berkaitan dengan jawaban pada saat waktu mengerjakan UTS. Di soal nomor 2 kurang lebih 93% mengisi jawaban dengan tulisan tangan. Kemudian data diri itu juga 81% dilakukan oleh mahasiswa dengan baik, dengan lengkap. Kemudian terkait dengan akurasi jawaban pada kisaran 63%. Kemudian dari perhitungan itu kurang lebih mahasiswa yang memahami atau perhitungannya baik ya, pada kisaran 58% untuk semua rata-rata semua peserta. Dan dari soal kedua ini relatif cukup besar persentase pemahamannya pada kisaran 77% sampai 90%. Dan di sini juga kita bisa melihat masih ada 3% yang salah kode soal, sebagaimana soal nomor 1 dilakukan oleh mahasiswa yang berbeda, dan ada 3% juga yang tidak mengisi jawaban untuk soal nomor 2, yang artinya jawabannya kosong dan tidak memiliki nilai dari soal nomor 2 ini. Oke. Ya, kurang lebih demikian untuk segmen kali ini yang bisa disampaikan. Mungkin selanjutnya kita akan coba bahas juga untuk beberapa soal yang lain. Oke. 2-3 kembang tahu. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Terima kasih.